warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Ganefri PhD, Penyelia, Rektor UNP, Ibu Profesor Dr. Anda Yeni Rozimela MID PhD, Ketua Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Wakil Ketua Koordinator Prodi S3, Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Sekretaris Wakil Direktur 1 PPS, Bapak Profesor Dr. Haji Nizwardi Jalinus MID IDD, anggota sebagai promotor, Bapak Profesor Haji Jalius Jama MID PhD, anggota ko-promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Fuadi Anwar MA, anggota pembahas, Bapak Dr. Darmansyah MPD, anggota pembahas, dan Bapak Profesor Dr. Samsul Nizar MAG sebagai penguji dari luar PPS UNP. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Mursyid atau tutor sebaya dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book. Latar belakang penelitian ini adalah bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang perlu dibaca dengan baik dan sesuai dengan ilmu tajwidnya dan dipahami makna yang terkandung di dalamnya supaya bisa menjadi tuntunan hidup dan pedoman dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran, baik mahasiswa jurusan PAI ataupun mahasiswa jurusan lainnya. Dari hasil placement test diperoleh hanya 25% mahasiswa yang dapat dikatakan mampu dalam membaca Al-Quran yang memenuhi 5 kriteria dalam ilmu tajwid dari sisi makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wal qasar, serta waqaf dan ibtida. Untuk itu, dari hal yang demikian itu perlu diadakan model pembelajaran yang mampu nanti bisa menjadikan mahasiswa Fakultas Tarbiyah bagus dalam bacaannya. Makanya di sini dalam penelitian ini dibuat model pembelajaran mursyid atau tutor sebaya dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book, yang nantinya mampu menjadikan mahasiswa itu jadi guru profesional dalam bidang mengajarkan PAI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses desain model mursyid berbasis e-book dalam pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, bagaimana hasil validitas, praktikalitas, efektivitas model mursyid berbasis e-book dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga,
bagaimana signifikansi perbedaan hasil belajar penggunaan model mursyid berbasis e-book dalam pembelajaran Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap kebutuhan mahasiswa terhadap model pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book, mendeskripsikan proses mendesain model mursyid dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book, mengungkap hasil validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran mursyid berbasis e-book dalam pembelajaran Al-Quran, mengungkap signifikansi perbedaan hasil belajar mahasiswa menggunakan model mursyid dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book. Spesifikasi produk yang pertama yang dibuat adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Yang kedua, aplikasi pembelajaran Al-Quran berbasis e-book. Yang ketiga, model pembelajaran Al-Quran dengan metode tutor sebaya. Pedoman kerja dosen dan mahasiswa yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book. Pentingnya penelitian pengembangan model pembelajaran mursyid ini nantinya menjadikan seorang mahasiswa pandai membantu mahasiswa lainnya, sehingga model ini memupuk budaya tolong-menolong antar mahasiswa seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam hal kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa. Dalam hal ini, mursyid sebagai tutor sebayang yang diartikan di sini mempunyai landasan dari surat Al-Maidah ini untuk bisa menolong peserta didik lainnya. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang nantinya dia mampu menolong temannya yang belum bisa dikatakan fasahah dalam membaca Al-Quran. Dari sisi teoritis, ini gunanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini penting dapat menjadi acuan untuk guru agama dalam meningkatkan penguasaan konten Al-Quran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam itu berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Makanya harus membacanya itu lebih fasahah atau benar dalam membacanya supaya jangan terjadi kesalahan dalam pengartiannya. Selanjutnya, sebagai bahan untuk peningkatan kualitas guru agama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang sebagai salah satu LPTK di bawah naungan PT KIN harus mempersiapkan guru dan calon guru yang terampil di abad 21. LPTK PT KIN perlu membekali guru dan calon gurunya untuk terampil dalam mengajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya perlu modifikasi model dalam perkuliahan untuk dapat meningkatkan penguasaan konten pendidikan agama Islam bagi calon guru. Kajian pustaka.
dilandasi adanya landasan filosofis, landasan teoritis, teori belajar, model pembelajaran, Al-Quran sebagai pembelajaran, pengertian, tujuan, dan hukum mempelajari tajwid. Selanjutnya, ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran, metode mursyid atau tutor sebaya dalam pembelajaran Al-Quran, validitas, praktikalitas, dan efektivitas model, serta electronic book atau e-book. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan R&D atau Research and Development. Prosedur yang dilaksanakan adalah prosedur EDD. Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Uji coba produk. Uji coba produk dilakukan terhadap kelompok kecil yang berjumlah 3 orang, sedang 7 orang, dan uji lapangan 29 orang. Sebagai subjek uji coba adalah mahasiswa PAI semester 1 tahun 2020 FTK UIN Imam Bonjol Padang. Jenis data dalam penelitian ini ada data kualitatif, ada data kuantitatif, dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan, ada format validasi, lembaran praktikalitas, lembaran observasi, wawancara, lembar penilaian, angket respon mahasiswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Hasil penelitian. Yang pertama, tahap analisis. Analisis terhadap kebutuhan mahasiswa yang dalam hal ini kebutuhan dalam pembelajaran Al-Quran itu. Analisis instruksional. Metode praktek menjadi metode prioritas yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran. Analisis karakteristik mahasiswa. Mahasiswa yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar baru berkisar 25%. Mahasiswa PAI masih belum memiliki kemampuan baca Al-Quran yang baik. Namun sebagian telah mampu membaca Al-Quran dengan mahir dan beberapa orang telah rutin mengikuti perlombaan MTQ. Identifikasi masalah pembelajaran Al-Quran. Masalah yang terjadi dalam pembelajaran Al-Quran, yang pertama kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua aktivitas belajar mahasiswa. Yang ketiga, model pembelajaran Al-Quran. Dan yang keempat, bimbingan pembelajaran Al-Quran pribadi. Tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap desain, pengembangan e-book dalam pembelajaran Al-Quran melalui mursyid dilakukan kegiatan membuat rancangan model pembelajaran berdasarkan data yang didapatkan dari tahap analisis. Di sini dirancang 4 produk pengembangan model yang terdiri dari e-book ilmu tajwid, yang kedua buku model pembelajaran mursyid, yang ketiga RPS, dan yang keempat pedoman mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran Al-Quran. Berikut produk pengembangan model pembelajaran mursyid dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book. Ada buku model, panduan tajwid, pedoman kerja dosen, dan pedoman kerja mahasiswa. Selanjutnya ada sintak model, ada perkuliahan selama 1 semester pada tutor sebaya, sesi sebelum memulai menggunakan tutor sebaya,
sesi pengelompokan mahasiswa, sesi penguatan, dan sesi persiapan untuk kelompok berikutnya. Tahap development. Pada tahap pengembangan dilakukan validasi buku model dengan angka yang diperoleh 80,98 yang dikatakan valid, lalu reliabilitas buku model yang didapatkan angka 0,907 yang dikategorikan reliable. Berikutnya validasi RPS dengan angka 80,2 dikategorikan valid. Reliabilitas RPS dengan angka 0,92 yang dikategorikan reliable. Untuk uji praktis pedoman dosen itu terdapat 80,95 dengan ICC 0,84 dikategorikan praktis. Uji praktis kecil 53,65 dengan ICC 0,804 cukup praktis. Uji praktis dalam kelompok sedang 82,31 dengan ICC 0,804 dikategorikan sangat praktis. Pada tahap implementasi, pembelajaran dilakukan dengan sistem full online yang dilakukan oleh mahasiswa di rumah masing-masing. Kegiatan secara full online juga dilaksanakan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya atau mursyid, mulai dari tahap pembukaan sampai penutupan. Pada tahap implementasi dilakukan juga uji coba praktis dalam kelompok besar, itu uji praktis lapangan dengan angka 80,1, ICC 0,805 yang dikategorikan praktis. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan uji efektivitas dari model dengan melakukan uji perbedaan dengan rumus t-test dari hasil belajar mahasiswa. Nilai T 2,828 lebih besar dari 2,7564 pada alfa 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kelas yang memakai tutor sebaya atau mursyid berbasis e-book efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dosen dalam pembelajaran Al-Quran, dosen dan mahasiswa membutuhkan model mursyid berbasis e-book pada mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, model pembelajaran mursyid atau tutor sebaya dalam pembelajaran Al-Quran pada mahasiswa PAI FTK UIN Imam Bonjol Padang didesain mengikuti prosedur EDDI dengan landasan filosofis, teoritis, dan penelitian yang relevan. Desain ini menghasilkan buku e-book, pedoman dosen dan mahasiswa, serta RPS untuk menerapkan model mursyid dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, model mursyid atau tutor sebaya berbasis e-book dalam pembelajaran Al-Quran telah valid, praktis, dan efektif. Implikasi, model mursyid atau tutor sebaya berbasis e-book untuk mahasiswa didesain dan dikembangkan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar supaya sebagai upaya yang dilakukan untuk perubahan cara pandang mahasiswa dalam penggunaan
elektronik. Model mursyid juga menambahkan keakraban sesama mahasiswa dalam pembelajaran Al-Quran dan dapat menyenangkan bagi mahasiswa karena peran dosen diberikan kepada temannya yang mempunyai kemampuan lebih daripadanya, dan juga menumbuhkan kepercayaan diri bagi mahasiswa yang sudah punya kemampuan lebih sebelum jadi mahasiswa. Yang ketiga, model mursyid atau tutor sebaya yang telah valid dapat digunakan pada mata kuliah lain yang punya karakteristik yang sama sesuai dengan keadaan tertentu melalui tahapan yang sama. Saran. Yang pertama, bagi perancang pembelajaran dan dosen yang melaksanakan pembelajaran menggunakan model mursyid dalam pembelajaran Al-Quran berbasis e-book, terlebih dahulu merancang dan mengembangkan pembelajaran menggunakan model mursyid berbasis e-book karena model tersebut sudah dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran. Yang kedua, bagi lembaga fakultas tarbiyah dan keguruan mendorong untuk menggunakan dan mengintegrasikan elektronik dalam pembelajaran Al-Quran dan diperlukan kesiapan mahasiswa dan dosen dalam menerapkan model tersebut. Yang ketiga, bagi peneliti yang akan menggali lebih dalam tentang model mursyid berbasis e-book bisa melakukan penelitian pada mata kuliah lain agar tercipta suasana yang menggembirakan dalam proses pembelajaran dan saling kolaborasi sesama mahasiswa. Demikian saja presentasi hasil penelitian disertasi saya. Mohon maaf atas segala khilaf yang dilakukan. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.